Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Puput Komaria. Di video kali ini aku akan share cara membuat feed Instagram untuk online shop, terutama buat kalian yang ingin membuat feed Instagram menggunakan handphone. Di sini aku menggunakan aplikasi Canva untuk edit foto. Nah, kenapa aku memilih aplikasi Canva? Karena di aplikasi Canva ini banyak banget fitur dan template gratis yang bisa kita gunakan. Termasuk kita bisa membuat feed Instagram dengan kualitas yang terbaik. Oke, di sini kan banyak banget fiturnya. Jadi kalian tinggal klik yang icon plus, kemudian setting ukurannya 3240 3240. Nah, di sini karena aku akan membuat feed Instagram yang 3x3, jadi kalian sesuaikan lagi ukurannya yang barusan 3240. Video tutorial ini akan berdurasi sangat panjang karena di sini aku akan menjelaskan setiap detail yang aku gunakan supaya penjelasannya bisa tersampaikan dengan baik dan juga teman-teman bisa mencontoh apa yang aku edit. Jadi teman-teman bisa siapin makanan buat jadi cemilan ataupun dengerin musik yang teman-teman suka, supaya nonton videonya itu nggak bakalan kerasa lama durasinya, terus juga teman-teman bisa menikmati setiap tutorial yang aku share ini. Nah, untuk membuat feed Instagram kita itu harus menambahkan elemen terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik bingkai atau kisi. Ini adalah kunci keyword yang bisa teman-teman search di aplikasi Canva supaya teman-teman bisa membuat feeds. Nah, karena kita akan menggunakan 3x3, jadi teman-teman cari yang bingkainya itu otomatis isinya 3x3. Kemudian tambahkan garis, dan garis tersebut teman-teman sesuaikan dengan setiap bingkai yang sudah ada barusan. Fungsinya adalah garis ini menjadi acuan untuk teman-teman mengedit foto dan nanti itu akan menjadi frame supaya fotonya itu nggak oversize. Supaya lebih simpel, jadi garis yang udah dibuat teman-teman tadi bisa diduplikat atau di copy. Nanti tinggal di paste ke beberapa bagian yang memang belum diedit supaya ditambahkan garis. Nah, si garisnya tersebut teman-teman bisa ubah warnanya mau warna putih, hitam, dan lain sebagainya. Soalnya nanti di akhir akan dihapus juga sih, cuman ya ini terserah kalian aja mau ditaruhnya di warna apa, itu sesuai selera. Kalau udah garisnya semua ditambahkan, kalian tinggal klik yang garis itu dan hapus yang gambar 3x3-nya tersebut, supaya nanti kita bisa mengubah background dari garis yang udah kita siapkan. Setelah menghapus yang gambar 3x3 itu loh, di sini kalian bisa mengubah latar dengan warna yang sudah disediakan oleh aplikasi Canva ini. Kalian bisa memilih warna yang soft, pastel, atau juga warna-warna lain sesuai selera. Itu kembali lagi ke selera kalian aja sih. Cuman di sini aku memilih warna yang soft supaya nanti hasilnya kurang lebih bisa estetik. Kalau udah memilih warna untuk background, kalian tinggal tambahkan beberapa elemen seperti keywordnya adalah blue. Ini berfungsi untuk menambahkan elemen di dalam feeds yang akan kalian buat. Dan ini pastinya menggunakan jaringan internet. Jadi pastikan juga jaringannya bagus, karena kalau enggak itu ngeloadingnya lama. Ini karena banyak banget stiker atau elemen yang bisa kalian gunakan.
Oh ya, di stiker ini juga kalian nggak bisa menambahkan semua yang ada di sini, karena kan di gambar atau elemen itu ada yang kayak gambar mahkota dan bertuliskan pro, itu harus kita berbayar. Jadi pastikan memilih elemen yang tidak ada mahkota atau tulisan pro-nya, karena itu gratis, kita bisa menggunakan. Nah, karena keyword blue tadi banyak banget stiker yang harus kita bayar, jadi ya aku ganti aja sama elemen yang dot. Dan di sini kalian bisa memilih banyak banget stiker yang bisa digunakan, dan ini kebanyakan yang gratis, jadi kita bebas pilih mau yang mana. Nah, kalau udah ada yang berhasil dipilih, kalian tinggal klik aja elemennya, kemudian disesuaikan dengan frame yang udah kita buat. Jadi di sini kita bisa mau keluar garis, tapi masih tetap ada acuan. Garis-garis tersebut itu kan nanti jadi pecahan, dan ini gambar jadi nyambung gitu loh. Kalian bisa juga pilih warna atau mengganti warna yang barusan kalian tambahkan itu menjadi warna yang disediakan di aplikasi Canva. Jadi nggak semata-mata elemen yang kita pilih itu udah gitu bentukannya gitu permanen, enggak. Jadi kita masih bisa tetap edit warna yang bisa kita pilih di aplikasi ini. Jujur memilih itu sangat sulit asik, karena emang warna-warnanya kan lucu, dan kalau mau estetik kita tuh harus menyesuaikan lagi warna-warna yang pastel, yang soft, yang bisa kita gunakan sebagai warna untuk membuat orang lain itu kelihatannya kalem ya gitu. Dan di sini juga bisa menambahkan beberapa elemen lain juga dengan keyword yang sama, yaitu bullet, dan warnanya juga masih bisa tetap kita ubah, karena emang setiap elemen itu nggak permanen gitu, jadi bisa kita ubah. Nah, kalau warna-warna yang tersedia di kolom tersebut dirasa kalian itu kurang cocok, kalian juga bisa menambahkan warna lain, dan juga bisa menambahkan warna yang paint itu jadi menambahkan warna yang udah ada dan kita menempelkan di elemen yang kita edit. Di setiap elemen juga kita bisa menambahkan beberapa efek maupun filter, dan ini bisa digunakan kalian karena ini emang gratis dan kita bebas pilih mau pakai filter mana supaya lebih membuat elemen yang kita edit itu jauh lebih berkesan. Kalian tinggal pilih-pilih aja dan disesuaikan lagi sih, itu kembali lagi ke selera kalian karena kan setiap orang berbeda-beda. Jadi ya filter atau efek itu digunakan seperlunya dan ketika kita butuh, jangan terlalu sering juga sih menggunakan filter sama efek, nanti kesannya kurang real aja gitu hasil editan kita. Selanjutnya kita cari lagi di elemen itu bingkai. Bingkai di sini kayak frame buat foto yang kita inginkan, dan kalian bisa menggunakan beberapa frame yang disediakan di aplikasi Canva ini. Ini benar-benar lucu banget karena tersedia beberapa jenis bentuk frame, mulai dari oval, bulat, kotak, segitiga, dan lain sebagainya. Untuk fungsi frame ini sendiri, nanti kita akan menempelkan foto produk yang udah kita siapkan, dan ini tentunya akan otomatis mengikuti frame yang kita pilih. Jadi nanti fotonya nggak gitu-gitu banget gitu. Jadi bisa divariasi sama kita sendiri. Frame itu emang lucu-lucu banget dan kita pastinya bingung mau pilih yang mana karena semuanya emang the best. Kalau udah bisa pilih salah satunya, tinggal diambil kemudian disesuaikan lagi tempatnya yang akan kita edit.
karena aku tuh gak mau ribet orangnya, jadi ya udah deh setiap frame itu diduplikat dan disamakan buat foto-foto lainnya gitu. Cuman titik penempatan itu yang kita atur-atur supaya lebih variatif. Selanjutnya, untuk menambahkan foto produk yang udah kita siapkan, kalian tinggal klik yang icon plus, kemudian ke unggahan. Di sini tinggal kita pilih file yang akan kita tambahkan ke frame yang udah barusan kita siapkan. Nah, tips dari aku, kalau untuk kalian yang bingung karena filenya banyak di handphone, jadi lebih baik file produk yang udah disiapkan itu namanya apa, supaya nanti pas pengunggahan bisa di-search nama dari foto tersebut. Untuk foto produk itu sendiri, kita bisa crop beberapa bagian yang sekiranya akan diambil untuk proses pengeditan. Kalau udah di crop beberapa bagian, kalian tinggal letakkan aja foto produknya sama frame atau bingkai udah disediakan. Nanti otomatis akan menyatu sendiri gitu. Dan di sini kalian bisa menyesuaikan lagi frame tersebut sesuai dengan garis yang udah disediakan oleh teman-teman. Kalau di handphone kan kapasitas layarnya ya sesuai yang kita punya. Jadi di sini kita bisa zoom foto produknya tersebut supaya bisa lebih detail dan kita pengeditannya lebih leluasa. Jujur aku tuh bukan orang yang pandai membuat sesuatu yang estetik. Cuman rasa ingin tahu dan juga ingin belajar, jadi aku cari referensi di berbagai akun sosial media seperti YouTube, Instagram, Pinterest, dan juga ada TikTok. Nah, di situ kita akan banyak banget menemukan orang-orang yang udah pada the best untuk pengeditan. Jadi kita bisa belajar untuk mencontoh dan menduplikat. Tapi jangan lupa untuk bisa kita memberikan variasi supaya nggak terlalu sama yang kita contoh. Oke, selanjutnya di sini kita bisa menambahkan teks, dan teksnya juga bervariatif, bisa diganti font, warna, kemudian ada animasi lain yang bisa teman-teman tambahkan. Pada dasarnya semua aplikasi itu menyediakan beberapa fitur yang sama. Jadi kalau teman-teman udah menguasai satu aplikasi kemudian hijrah ke aplikasi lain, itu pasti nggak akan jauh berbeda, karena ya gitu-gitu aja gitu fontnya, terus juga penambahan warna dan beberapa fitur lain yang bisa kita tambahkan untuk pengeditan foto ataupun video di aplikasi tertentu. Jadi carilah aplikasi yang menurut teman-teman mudah dipelajari dan teman-teman juga menyenangi. Karena untuk pengeditan foto itu kan memerlukan proses yang cukup lama. Jadi kalau teman-teman aja udah nggak nyaman sama aplikasinya, ya itu akan membuat imajinasi atau kreativitas teman-teman akan merasa terbatasi. Jadi carilah tempat ternyaman untuk teman-teman bisa mengedit foto. Oh iya, di sini juga bisa menambahkan seperti bayangan gitu. Jadi itu fungsinya supaya hasil editan yang kita buat itu jauh lebih berdimensi. Asik. Ya begitulah. Karena kalau kita tidak menaruh bayangan-bayangan di beberapa editan foto seperti teks, kemudian gambar, itu akan kesannya terlihat seperti yang B aja gitu. Tapi kalau kita menaruh bayangan, itu akan seperti muncul emboss yang orang lihat itu bagus. Nah, kalau ngedit-ngedit gini, kita tuh perlu banget yang namanya ketelitian. Karena kalau enggak salah klik aja itu hasil editan gitu langsung berubah, dan yang parahnya kadang hasil editan gitu tuh tidak teresep sesuai yang kita edit gitu. Itu bener-bener kesal banget. Tapi ya dari mengedit
kita belajar untuk sabar dan lebih teliti lagi. Jadi tetap semangat teman-teman, karena proses itu butuh waktu dan juga kesabaran. Di setiap kotak tersebut aku cantumkan nama Oleh Shop, supaya nanti kan pas di send atau dibuat feeds di Instagram itu kan bentuknya pecahan. Orang kalau pas ngeliat di beranda, ini apa sih, pecahan produk apa gitu. Nah, di situ kita cantumin tuh nama online shop di setiap feednya, supaya pas nanti ada muncul di beranda orang, oh ini all shop jualan apa ya, kok banyak banget posting. Soalnya sekali kirim feeds itu bisa 2x2 atau 3x3. Jadi ya itu salah satu bentuk promosi supaya orang penasaran sama online shop kita tuh jualan apa. Setidaknya membuat mereka kepo dulu soal order atau enggak, itu kan rezeki kita masing-masing. Setidaknya juga kita udah berusaha lewat promosi dan juga pengeditan foto supaya lebih menarik. Untuk penambahan teks juga di sini udah disediakan beberapa template gratis yang bisa kita gunakan, seperti yang sale, terus juga yang goals getter. Itu bisa kita gunakan dan juga ubah teks tersebut dengan yang kita mau. Begitupun warna-warnanya itu bisa kita ubah juga. Karena begitu banyak font yang bisa kita gunakan, jadi angka lebih baiknya kita gunakan kesempatan ini supaya tampilan feed Instagram kita lebih bervariatif dan juga menarik. Kalian bisa menggunakan beberapa warna dan juga teks yang udah disediakan ini untuk kalian gunakan sebagai media promosi di Instagram milik kalian. Di sini ada beberapa kolom yang masih kosong dan kita bisa gunakan kolom tersebut untuk menambahkan kutipan dari beberapa orang ternama dengan kata-kata bijak, kata-kata mutiara, dan juga bisa ditambahkan untuk list dari katalog yang teman-teman buat untuk penjelasan produknya. Aku lebih memilih untuk mengutip beberapa tulisan dari orang yang positive vibes banget, supaya nanti bisa jadi contoh dan juga menjadi motivasi buat aku sendiri. Untuk beberapa part di sini aku sengaja dipercepat supaya kalian yang nonton gak terlalu bosan, dan juga emang pengeditannya ya gitu-gitu aja, tinggal tambahkan font, ganti warna, sesuaikan dengan feeds yang kita buat, dan juga bisa menggunakan beberapa fitur seperti efek, filter yang udah disediakan di aplikasi ini. Untuk beberapa bagian juga sama menggunakan caranya, dan aku yakin kalian pasti bisa, bahkan jauh lebih baik dari pengeditan yang aku tutorialkan ini. Karena beberapa bagian juga masih terkesan kosong, jadi kita tambahkan elemen lain seperti daun, dan daunnya itu jangan yang terlalu gimana, sesuaikan dengan tema yang kalian buat. Kalau kalian buatnya tema green, berarti kalian cari elemen yang berbau kehijau-hijauan. Tapi karena di sini aku membuat berusaha untuk estetik, jadi untuk daun itu sendiri ya nyarinya yang putih, coklat, hitam, dan warna-warna yang berkaitan dengan tema. Kemudian untuk elemen itu sendiri kalian bisa ditambahkan di belakang tulisan yang udah dibuat ataupun di depan tulisan yang dibuat. Kemudian lakukan hal yang sama kalau kalian mau menambahkan teks, tinggal pilih icon plus, kemudian pilih juga font yang akan digunakan, warna yang akan digunakan, disesuaikan lagi sama tema yang kita buat. Nah, kalau teman-teman
mau menambahkan kayak ada bayangan atau garis kayak gini di teksnya, itu juga bisa diatur tingkat kecerahannya supaya gak terlalu tebal, terlalu tipis. Di sini aku akan menambahkan beberapa elemen dan tentunya apalagi kalau bukan daun. Karena elemen daun menurut aku itu banyak variatifnya dan ini sesuai banget sama tema yang aku buat. Dan warnanya juga ada yang transparan seperti ini, jadi bisa digunakan sebagai latar belakang atau background dari foto feeds yang akan kita buat. Untuk aplikasi Canva ini kan ada beberapa fitur yang tidak bisa dibuka karena kita harus membelinya. Itu pilihan kalian. Kalau kalian mau fiturnya lebih lengkap, kalian bisa membeli. Tapi kalau di sini aku menggunakan yang gratisan aja, karena yang gratis juga banyak banget fitur yang bisa digunakan. Jangan lupa untuk garis yang barusan kita buat itu kalian hapus supaya nanti pas dibuatkan feeds garisnya itu nggak terbawa. Kalau pakai feeds nanti otomatis akan ada kotak khusus buat kita kirim atau upload foto yang udah diedit. Jadi pastikan lagi garis yang barusan disesuaikan sama kotak-kotaknya itu dihapus. Supaya foto yang udah dibuat itu terkesan lebih nyambung kalau udah dikirim. Kalau udah semua garisnya dihapus, teman-teman pastikan lagi hasil pengeditannya udah sesuai yang kalian rencanakan atau belum. Kalau udah sesuai, tinggal save aja fotonya dengan resolusi yang terbaik. Nah, di sini sedang menyiapkan desain, jadi jangan sampai layar HP teman-teman itu terkunci atau membuka aplikasi lain karena ini akan berpengaruh ke resolusi yang kita pilih. Sampai selesai ditunggu, kalau udah kita pastikan lagi ke galeri apakah sudah tersimpan ataupun belum. Nah, ini dia hasilnya. Kita bisa zoom bahwa garis-garis yang barusan kalau kita udah hapus itu akan menjadi lebih bagus ke hasil editan fotonya, karena kan kesannya ini akan nyambung dari feed satu ke feed yang lainnya. Selanjutnya kita buka aplikasi Nine Square. Fungsi aplikasi ini adalah untuk mengupload satu persatu feeds yang udah kita edit barusan. Karena kita membuat 3x3, jadi pastikan kalian pilih yang ukuran 3x3, kemudian ininya yang kotak itu kalian tarik full ke semua foto supaya nanti bisa tercrop. Enaknya pakai aplikasi Nine Square ini, pas begitu di crop foto-fotonya akan otomatis terpisah menjadi 9 bagian dan kita tinggal mengupload ke Instagram sesuai nomor yang udah dipecah seperti ini. Pastikan untuk akun Instagram yang didaftarkan atau yang login itu adalah akun Instagram buat all shop kalian, karena ini akan langsung terhubung ke akun Instagram begitu diupload. Dan proses penguploadannya juga kalian harus disesuaikan lagi sama nomor yang udah terterakan di aplikasi Nine Square-nya. Jadi kalau misalkan nomor 1 ya nomor 1 dulu, nomor 2 dan selanjutnya sampai ke nomor terakhir. Ini otomatis berbentuk pecahan kayak gini. Seperti yang aku bilang bahwa di setiap bingkai atau kotak foto tersebut harus ditaruh nama all shop kalian, karena kan akan berbentuk pecahan. Itu akan kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian nggak mencantumkan atau hashtag akun Instagram all shop kalian, itu pas begitu orang ngeliat di beranda itu kesannya spam dan juga jadi nggak dilirik gitu sama orang lain. Setidaknya kalau kalian mencantumkan ada hashtag nama akun Instagram all shop kalian, orang tuh nggak penasaran gitu, oh ini uploadan dari
akunnya Allshop ini gitu. Lakukan hal yang sama, dan bagusnya kalian itu menaruh keterangan atau deskripsi di setiap feeds yang kalian buat. Jadi enggak foto ini aku hanya mencontohkan ya. Kalau udah semuanya, kalian pastikan lagi di akun Instagramnya itu udah tersusun dengan rapi. Tipsnya adalah setiap satu bingkai kalau kalian nge-upload itu harus tunggu selesai dulu. Kalau belum terselesaikan, belum terchecklist, itu akan otomatis nanti hasilnya berantakan pas di profil Instagram. Jadi sekali lagi pastikan setiap bingkai yang diupload itu harus terselesaikan dulu, baru upload lagi bingkai yang baru. Nah, gimana, ini udah mau penghujung video. Apakah video ini dapat dipahami teman-teman? Maaf ya, karena banyak banget part yang harus dipercepat, dan juga barangkali ada penjelasan yang kurang detail, mohon dimaklum, dan semoga bermanfaat. Ini kalian bisa lihat hasilnya ketika sudah terupload di profil Instagram milik kalian sendiri. Ini otomatis akan berbentuk feeds kayak gini sesuai yang kita edit, dan alhamdulillah karena resolusi yang barusan di download itu adalah resolusi tertinggi, jadi hasilnya itu nggak akan pecah. Pastikan lagi resolusinya yang terbaik ya. Semoga video ini bermanfaat, dan untuk kalian pejuang Allshop, jangan lupa terus bersyukur karena kalian mampu untuk berusaha dan juga mau untuk belajar. Jadi setiap prosesnya nikmatilah. Semoga rezekinya mengalir seperti air yang deras, dan juga berkah melimpah. Insya Allah bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.